Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nafameta Zahra dari Teknik Pertambangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Identifikasi Potensi PAF dan NAF pada batuan penutup batubara PTXTJ Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan melalui metode uji statik. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yang pertama, kegiatan penambangan batubara pada umumnya akan memberikan dampak terhadap suatu lingkungan. Salah satunya yaitu keterbentukan air asam tambang yang memiliki tingkat keasaman apabila nilai pH 2,5 sampai 5. Lalu, AAT tidak dapat dihindari karena terkait dalam proses penambangan, pasti akan melewati tahap pembongkaran overburden batuan penutup yang akan tersingkap dan terpapar langsung ke udara sehingga tereksidasi. Lalu dengan adanya air, maka AAT pun akan terbentuk. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi terjadinya AT yang ada di tambang batubara, maka harus dilakukan uji statik, yaitu awal untuk mengkarakterisasi batuan. Lalu adapun dari tujuan penelitian ini, itu mengetahui nilai NAG dan NAPP yang menjadi identifikasi untuk potensi terbentuknya air asam tambang. Yang kedua, mengetahui nilai NC pada batuan untuk menetralkan asam. Yang ketiga, mengetahui komposisi mineral dari hasil pengujian XRD pada batuan penutup. Adapun metodologi pada penelitian ini, yang pertama itu menentukan judul, yang kedua pengumpulan data berupa sekunder. Adapun datanya itu 2 titik logbar, hasil pengujian laboratorium, dan hasil uji mineralogi. Dari hasil uji laboratorium ini, pengujian XRD batuan penutup, pengujian pH pasta, pengujian total sulfur, pengujian NAG, pengujian ANC. Lalu dari hasil pengujian laboratorium tersebut maka dapat dianalisis dengan penentuan nilai pH karakterisasi batuan yaitu NaPP yang dapat digolongkan menjadi 3, yaitu NaF, PaF, dan uncertain. Ada pH pasta ini, itu uji yang dilakukan dengan cara mengukur pH dari sampel yang telah terbentuk pasta dengan penambahan batuan penutup. Nilai pH tertinggi yaitu 9,38 dan nilai pH terendah yaitu 5,64. Pada borehole 2 nilai pH tertinggi yaitu 8,83, sedangkan nilai pH terendah yaitu 4,84. Selanjutnya, persen total sulfur borehole 1. Total sulfur, kandungan total sulfur yang terdapat di dalam sampel merupakan salah satu jenis uji statik. Nilai total sulfur tertinggi yaitu 1,45. Sedangkan nilai persen total sulfur borehole 1. Total sulfur, kandungan total sulfur yang terdapat di dalam sampel merupakan salah satu jenis uji statik. Nilai total sulfur tertinggi yaitu 1,45. Sedangkan nilai total sulfur terendah yaitu 0,018. Sedangkan pada borehole 2 nilai total sulfur tertinggi yaitu 0,841. Nilai persen total sulfur terendah itu 0,000. Ada selanjutnya ada MPA yaitu maksimum potensial asid, yaitu nilai yang diperoleh dengan mengkonversi total sulfur sebagai gambaran tentang potensi keasaman yang dimiliki suatu sampel. Nilai MPA tertinggi yaitu 44,406, sedangkan nilai MPA terendah yaitu 0,55. Saat perhitungan MPA, potensi pembentukan asam dihitung berdasarkan kandungan total sulfur dari sampel. Jumlah asam dalam hal ini yaitu asam sulfat yang dapat terbentuk dari kandungan sulfur sebesar 1% adalah 30,6-nya ada NaG borehole 1, yaitu metode uji yang ditujukan untuk mengetahui jumlah bersih asam yang dihasilkan dengan menambahkan suatu oksidator yang kuat. Nilai NaG pH tertinggi yaitu 9,45, sedangkan nilai NaG terendah yaitu 2,32. Selanjutnya ada NaPP atau Net Acid Producing Potential, yaitu nilai yang menggambarkan potensi keasaman bersih yang dimiliki sampel karena telah dibandingkan dengan potensi penetralan asamnya. Nilai NaPP tertinggi yaitu 32,676, sedangkan yang terendahnya min 243,368. Pada NaPP borehole 2, nilai NaPP tertinggi yaitu 90,875, sedangkan nilai NaPP terendah yaitu min 259,744. Adapun klasifikasi geokimia ini yaitu dapat dilihat pada tabel sebelah kiri bahwa sampel batuan didominasi dengan NaF. Dapat dilihat juga pada klasifikasi geokimia batuan yang berada di sebelah kanan pada kuadran 2 didominasi dengan NaF. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara umum wilayah penelitian yang didominasi oleh lapisan PAF pada
Borhol 1 yaitu dengan kisaran NaCl-pH 2,74 sampai 5,42 dan NaPP antara -2,007 hingga 32,676. Sedangkan lapisan PAF pada borhol 2 yaitu pH-nya 2,89 sampai 4,33. Nilai batuan penutup batu bara terhadap nilai ANC dalam menetralkan asam ini dapat ditentukan dengan mereaksikan sampel batuan dengan melarutkan HCl standar pada kondisi panas, kemudian didinginkan dan dititrasi balik dengan menggunakan NaOH untuk menentukan jumlah HCl yang dikonsumsi dari reaksi yang terjadi. Yang terakhir itu dari pengujian XRD pada batuan penutup, maka telah diketahui kandungan mineral pada borhol 1 dan borhol 2 didominasi yaitu kuarsa, albeit kaolit, ilim siderit. Pada sampel batuan penutup hasil pengujian XRD yang mengandung mineral pirit terdapat pada kode borhol 12, borhol 14, borhol 15, borhol 18, borhol 113, borhol 22, borhol 212, dan borhol 232. Sekian presentasi penelitian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.